Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan segala puja dan puji syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Saya Fika Putri Hidayah dan rekan saya Firza Ulinuha Amalia akan mempresentasikan mengenai mekanisme wakaf. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mekanisme pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak di Indonesia. Dalam mekanisme pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak di Indonesia berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang kedua yaitu Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Yang ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang milik perwakafan tanah milik. Yang keempat yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep P 75 1978 tentang formulir dan pedoman peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik. Atas landasan-landasan peraturan dan perundang-undangan tersebut, sehingga pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak di Indonesia dapat dilaksanakan. Tata cara perwakafan benda bergerak berupa tanah milik antara lain yaitu 1. Calon wakif dari pihak yang hendak memanfaatkan tanah miliknya harus datang di hadapan penjabat pembantu akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nazir yang telah disahkan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengingkaran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat. Ketiga, calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis persetujuan kepada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nazir di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui sanksi. 4. Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik dengan bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa. Kelima, saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf PPAIW membuat akta ikrar wakaf tanah. Sehingga wakaf tanah milik dapat dikatakan sah di Indonesia. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu mekanisme berwakaf benda bergerak berupa uang. Landasan wakaf benda bergerak berupa uang yaitu atas dasar fatwa MUI merujuk pada beberapa pendapat tentang kebolehan wakaf uang. Yang pertama yaitu salah satunya yaitu pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Menurut Abu Tasur meriwayatkan dari Imam Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham yaitu berupa uang. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengakomodir bentuk benda berupa uang tunai. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berkaitan dengan wakaf uang, pasal 28 UU Wakaf berbunyi,
Wakif dapat memanfaatkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Ada beberapa mekanisme yang dapat dipakai dalam pengembangan wakaf uang antara lain yaitu 1. Mobilisasi dana wakaf, 2. Pengelolaan dana pembiayaan, 3. Manajemen investasi dana, 4. Yaitu perluasan pemanfaatan dana. Mobilisasi dana wakaf dimaksudkan bahwa wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Dengan demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Yang kedua, pengelolaan dana dan pembiayaan. Hal ini berlaku pada proyek penyediaan jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian pada proyek penyediaan jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebutuhan sumber daya insani. Yang ketiga yaitu manajemen investasi dana. Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui sertifikat wakaf uang. Dana yang dapat digalang melalui sertifikat wakaf uang dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajer investasi bertindak sebagai nazir yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Sementara itu, pendapat yang diperoleh dari pengelola wakaf uang disalurkan di antaranya untuk pemeliharaan harta wakaf atau bentuk lainnya sesuai dengan mauquf atau mauquf alaihiyah yang dinyatakan wakif dalam ikrar wakaf. Yang keempat, perluasan pemanfaatan dana, yaitu nazir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang sehingga pemanfaatan wakaf yang selama ini dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini memiliki potensi untuk diatur dan dikembangkan dengan baik sehingga akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seperti halnya beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini dan di masa mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pemberdayaan harta wakaf dan ruang lingkup nasional. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu mekanisme wakaf benda bergerak selain uang. Yang pertama yaitu membantu akta ikrar wakaf PPAIW dengan mendaftar ALW dari benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang, sehingga wakif dapat mengesahkan benda bergerak selain uang tersebut. Yang kedua, untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang. Ketiga yaitu benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya. Yang keempat yaitu untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut dan diketahui oleh sekurangnya 2 orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintahan setempat. Itu tadi 3 materi mengenai mekanisme wakaf. Untuk selanjutnya sesi diskusi kita lanjutkan pada WhatsApp ataupun e-learning. Sekian dari kami. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.